Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai eh, materi hari ini terkait dengan kewajiban lancar atau current liabilities, merupakan rangkaian dari materi mata kuliah eh, akuntansi keuangan menengah 2 ya. Akuntansi keuangan menengah 2 ini akan menjadi series 14 kali materi ya. Yang pertama sekarang yang dibahas itu mengenai kewajiban lancar. Ya, kewajiban lancar adalah kewajiban yang harus dibayar dengan aktiva lancar serta jatuh temponya dalam jangka pendek. Biasanya setahun, itu dinamakan kewajiban lancar. Itu menurut definisi dari Weigan et al. Tahun 2012. Eh, jadi kewajiban lancar itu yang mana periodenya itu harus dibayar dalam satu periode akuntansi, yaitu 1 tahun. Kewajiban lancar juga menurut PSAK kewajiban kini entitas yang berasal dari peristiwa masa lalu ya. Jadi kejadian di masa lalu yang berakibat ya, pada arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Jadi bagaimana eh, transaksi ataupun kegiatan masa lalu yang tidak dibayar dan saat ini harus kita keluarkan karena sudah jatuh tempo misalnya seperti itu. Nah, karakteristiknya menurut PSAK 1 bahwa liabilitas ataupun kewajiban ini jatuh tempo diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sesudah tanggal pelaporan. Nah, adapun definisi yang lain ya terkait dengan current liabilities ini ataupun kewajiban lancar, eh, klasifikasi liabilitas jangka pendek menurut IFRS. Kalau yang belum tahu, IFRS itu adalah standar pelaporan keuangan internasional ataupun International Financial Reporting Standard, okay, yaitu kewajiban yang timbul karena pembelian barang atau jasa ya. Jadi untuk kegiatan perusahaan seperti utang dagang, utang tertulis jangka pendek, utang upah dan gaji pegawai, utang pajak, dan utang lainnya. Nah, pembayaran diterima di muka juga ini bagian dari hutang gitu kan ya, karena itu harus dibayar dengan barang ataupun dengan jasa yang disediakan oleh perusahaan. Nah, sehingga menyebabkan adanya kewajiban menyerahkan barang dan jasa yang akan di masa yang akan datang. Itu definisi dari karakteristik, maksudnya klasifikasi dari liabilitas jangka pendek. Nah, menurut FASB itu Financial Accounting Standard Board, ini adalah salah satu organisasi non pemerintah yang didirikan dulunya itu di Amerika ya. Kewajibannya itu menyusun ya, membuat GAAP ataupun Generally Accepted Accounting Principles. Itu semacam organisasi kayak IAI kalau di Indonesia, itu Ikatan Akuntan Indonesia, seperti itulah. Nah, menurut FASB, utang lancar adalah kemungkinan pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang ya, yang timbul dari kewajiban saat ini untuk menyerahkan aktiva atau menyerahkan jasa ke perusahaan lain sebagai akibat dari transaksi masa lalu. Ya, jelas sekali bahwa dari semua definisi ini semuanya sama gitu. Semuanya sama bahwa kejadiannya transaksi terjadi di masa lalu dan transaksi tersebut eh, mewajibkan kita untuk melunasinya di masa ini. Periodenya itu periode sekarang yang harus dibayarkan. Jadi jangkanya pendek gitu kan, dalam 1 tahun periode. Nah, ini adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh entitas perusahaan dari aktiva gitu kan, dari aktivanya itu harus dikeluarkan untuk menutupi kewajiban ini. Oke. Nah, karakteristiknya seperti apa? Karakteristik dari current liabilities ini, kewajiban lancar ini. Nah, karakteristiknya adalah kewajiban lancar memerlukan penggunaan sumber daya yang berada di klasifikasi aktiva lancar. Nah, jadi kalau kewajiban lancar ya harus ada di klasifikasi lancar lagi. Oke, karena kan ada current asset, ada fixed asset. Jadi nggak bisa kalau current liabilities itu harus dibayar dengan fixed asset gitu kan.
karena itu pembahasannya tidak akan dibahas di sini mengenai aset ya. Ada fixed asset, ada current asset, ada current liabilities gitu kan ya. Itu tidak akan dibahas di sini, tapi itu adalah materi dasar-dasar akuntansi ya. Nah, jadi ini kewajiban lancar ini itu harus dibayar ya, sumber dayanya itu dari aktiva lancar lain atau penciptaan kewajiban lancar lain. Nah, jadi bisa dikonversikan ke kewajiban lagi, tapi kewajiban lancar lain gitu kan ya. Oke. Nah, hutang yang diperkirakan akan dibayar dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan. Jadi kalau katakan sekarang tahun 2022 nih, berarti hutang yang akan dibayar satu periode akuntansi ini itu dikategorikan sebagai hutang lancar. Nah, baik, selanjutnya kita akan coba lihat macam-macam hutang lancar itu seperti apa gitu kan. Nah, macam-macam hutang lancar ini akan menjadi pembahasan kita karena nanti akan ada hitung-hitungannya juga ini terkait ini. Jadi macam-macam hutang lancar itu kira-kira seperti hutang usaha, ada wesel bayar, ada hutang jangka panjang yang jatuh tempo. Ingat ya, yang jatuh tempo. Jadi emang hutangnya terjadi misalnya dalam 3 tahun yang lalu, tetapi karena harus dibayarnya saat ini, itu harus dikategorikan sebagai hutang jangka panjang hutang lancar karena harus dibayar saat sekarang. Kewajiban jangka pendek yang diharapkan didanai kembali. Nah, ini juga sama, ini masuk ke dalam hutang lancar. Jadi kalau kewajiban jangka pendek yang diharapkan didanai kembali ataupun tidak dibayar gitu kan ya, itu masuk ke hutang lancar juga, jadi hutang lancar gitu kan ya. Terus yang selanjutnya adalah hutang dividen, itu masuk juga ke hutang lancar. Deposito yang dapat dikembalikan, terus pendapatan diterima di muka, juga hutang pajak penjualan ataupun PPN dan PPH itu masuk ke hutang lancar. Dan selanjutnya adalah kewajiban kepada employee, yaitu terkait dengan hutang gaji, bonus, insentif ya, dan lain sebagainya. Ya, baiklah, bahasan pertama terkait dengan hutang lancar atau kewajiban lancar itu yaitu hutang usaha atau account payable. Account payable itu adalah saldo yang terhutang pada pihak lain atas barang, supply, atau jasa yang dibeli secara kredit. Itu jadi hutang usaha jelas segala aktivitas operasional perusahaan yang terhutang dan harus dibayar gitu kan. Itu hutang usaha. Yang kedua adalah penilaian didasarkan jumlah invoice. Jadi berapa yang tercantum dalam invoice itu yang harus dibayar. Yang ketiga, pencatatan bisa atas dasar net ataupun juga atas dasar gross. Baik, kita coba lihat bagaimana cara pencatatan dari hutang usaha ini. Nah, pencatatan akuntansi untuk account payable atau hutang usaha diibaratkan seperti ini misalnya ya, bahwa transaksi yang terjadi tanggal 1 Februari 2022 dibeli barang dagangan sebesar 20 juta. Ditambah dengan PPN 10% dengan termin 2/10/N 30. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan 2/10/N/30? Oke. Jadi begini kira-kira ya. Jadi 2% ya akan diberikan diskon ketika pembayaran dilakukan dalam 10 hari. Nah, jangka waktu pembayarannya untuk utang ini adalah 30 hari. Oke. Nah, sekarang tanggal 9 Februari tahun 2022 dibayar atas hutang tanggal 1 Februari 2022 ini. Oke. Kelebihan ke satu tuh. Oke, mohon maaf ada masalah pengetikan. Jadi ini kan belum 10 hari, berarti kita berhak mendapatkan potongan pembelian ataupun
diskon. Nah, kita catat dulu jurnalnya ya untuk transaksi ini bahwa pembelian dilakukan 20 juta ya di sisi debit dan juga ditambah dengan PPN eh, sama di sisi debit berarti 22 juta. Berapa hutang usaha kita? Hutang usaha kita berarti 22 juta. Nah, ketika tanggal 9 Februari 2022 itu dibayar, berarti si hutang usaha dikredit. Nah, di sisi debitnya apa? Di sisi debitnya itu adalah kas kita yang dikeluarkan, tetapi tidak 22 juta karena kita mendapatkan potongan pembelian sebesar 2% atau sebesar 440.000. Itu ya untuk pencatatan akuntansinya. Ini wesel bayar kan janji yang tertulis. Nah, jadi wesel bayar ini janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa mendatang. Tapi tetap masih dalam periode akuntansi 1 tahun gitu kan ya. Nah, ini timbul dari pembelian, pendanaan dan juga transaksi lain. Terus bisa juga karena wesel digolongkan sebagai jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kalau masuk ke current liabilities itu harus wesel bayar yang jangka pendek. Wesel ada yang berbunga dan tidak berbunga. Itu tergantung ya, tergantung dari transaksi pertama kita ya dengan pembelinya misalnya. Ketika kita mengeluarkan janji untuk utang ya, janji utang, wesel bayar. Nah, itu apakah ada bunganya atau tidak gitu. Jadi kembalikan lagi ke perjanjian di awal gitu kan ya. Karakteristiknya seperti apa wesel bayar ini? Nah, karakteristik wesel bayar itu pada saat jatuh tempo peminjaman diharuskan membayar kembali suatu jumlah yang lebih besar dari kas diterima pada tanggal penerbitan itu tanpa bunga. Oke. Jadi pada saat jatuh tempo peminjam diharuskan membayar kembali suatu jumlah yang lebih besar dari kas yang diterima pada tanggal penerbitan. Nah, yang kedua, peminjam menerima kas sebesar nilai sekarang wesel. Nilai sekarang wesel itu sama dengan nilai nominal wesel pada saat jatuh tempo dikurangi bunga atau diskonto yang dibebankan. Oke, untuk mempermudahnya kita langsung saja ke pencatatan akuntansinya seperti apa wesel bayar ini biar tidak ngawang-ngawang, biar uh, jelas gambarannya gitu kan. Kalau dengan narasi seperti ini kalau akuntansi itu susah ya, tapi kalau kita langsung ke pencatatan itu biasanya agak lebih lebih mudah dicermati ya, bahwa beban bunga 2 juta dan hutang bunganya itu adalah sama 2 juta gitu kan ya. Di sini ada dari tanggal 1/12 sampai dengan tanggal 31/12 30 hari, yaitu 30 per 360. Oke, jadi jurnal pembaliknya itu hutang bunga 20.000 dan beban bunga juga sama 20.000. Nah, perhitungan bunganya sama seperti tadi ya. Jadi bunganya berapa? Nah, 2 juta dikali 12% dikali 60 per 360. Oke. Dikurangi berapa? Dikurangi 40.000. Nah, pertanyaannya adalah 40.000 dari mana? Kan kalau 2 bulan itu berarti kita beban bunganya itu adalah 40.000. Kalau 1 bulan 20.000, berarti kalau 2 bulan itu adalah 40.000. Jadi wesel bayar dua. Nah itu kalau ini jual pembalik ya. Nah ini kalau terjadi pembayaran, jika dibayar maka karena kan jatuh tempo nih tanggal 30 itu karena tadi kan 2 bulan waktunya. Nah jatuh tempo wesel bayar itu 2 juta, beban bunganya berarti 40.000. Jadi berapa kas yang perlu dikeluarkan? Kas yang dikeluarkan adalah 20 juta 40.000. Sesuai dengan catatan ini ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana dengan wesel bayar tanpa bunga? Oke, contohnya nih.
Masih kembali PT-AP mendiskontokan vesselnya yang mempunyai nilai nominal sebesar 1 juta, jangka waktu 60 hari, tanggal wesel 1 Desember 2021 dengan tingkat diskonto sebesar 12%. Oke. Oke, nilai nominal ya, kita hitung dulu nilai nominal. Diskonto nilai nominal itu 1 juta kan ya. Diskonto 1 juta dikali 12% dikali 60/360 itu sama dengan 20.000 ya. Nah, hasil pendiskontoan ataupun kas yang diterima adalah 980.000. Jadi eh, diskonto wesalnya itu tidak sesuai dengan nominal ini diterimanya, tetapi 980.000. Bedanya kalau kalau tadi kan ditambah dengan bunga, kalau ini tanpa bunga tapi didiskontokan, dipotong gitu istilahnya ya. Jadi pada Desember tanggal 1 kas masuk itu 980.000, diskonto wesel bayar 20.000, dan wesel bayarnya itu tetap 1 juta. Jadi kasnya itu tidak 1 juta. Kenapa? Karena ada diskonto wesel 20.000 gitu kan ya. Nah, setiap akhir bulan diskonto ini diamortisasi ataupun dihapus gitu kan. Tanggal 31 Desember beban bunga 10.000 dikeluarin, diskonto wesel bayar dikeluarin, atau diskonto wesel bayar ini dihapus atau diamortisasi. Nah, ini cara perhitungannya sama seperti tadi gitu kan ya. Jadi 1 juta dikali 12% dikali 30/360 ya, nilainya 10.000 gitu kan. Itu 1 Desember sampai dengan 31 Desember sama dengan 30 hari. Ya, kita lanjut. Jadi setiap akhir bulan diskonto itu diamortisasi ataupun dilakukan penghapusan. Beban bunga 10.000 dan diskonto wesel bayar tuh di sisi kredit tuh sama 10.000. Nah, mengulang kalau ada yang belum paham ini hitungan yang ini ya. Nah, yang ini dari mana yang 360? Tadi di awal soalnya itu bahwa bunga 12% ini dalam jangka 1 tahun. 1 tahun itu diasumsikan 360 hari ataupun dihitung per bulannya adalah 30 hari. Jadi dihitung 30 hari sehingga perhitungannya itu seperti ini. Nah, pencatatan wesel bayar pada saat jatuh tempo itu seperti ini ya. Jadi wesel bayar 1 juta dan kas dikeluarkan sebesar 1 juta gitu kan ya. Itu kira-kira penghitungan dari wesel bayar. Dan selanjutnya kita akan ke sub tema berikutnya, yaitu terkait dengan jatuh tempo berjalan dari hutang jangka panjang gitu kan. Nah, ini apa saja ya? Misalnya ada bagian dari obligasi, wesel hipotek, dan hutang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo pada tahun fiskal berikutnya ataupun tahun fiskal yang dilalui sekarang. Nah, yang tidak boleh diakui sebagai hutang lancar itu apa saja? Nah, misalnya dilunasi dari hasil penerbitan hutang baru. Jadi kalau hutang tersebut tidak dibayar dan itu diterbitkan hutang baru, berarti tidak boleh diakui sebagai hutang lancar. Yang kedua, kalau hutang tersebut dikonversi menjadi modal saham atau tidak dibayar dengan cash tapi dijadikan modal saham. Yang ketiga adalah ditarik atau dilunasi dengan aktiva yang terakumulasi untuk tujuan tersebut, yang secara layak tidak ditunjukkan sebagai aktiva lancar. Nah, kalau bukan aktiva lancar, berarti itu bukan masuk ke hutang lancar gitu kan ya. Jadi misalnya dikonversikannya itu ke aktiva tetap gitu kan ya. Oke, nah, contohnya kita lihat langsung aja ke contoh ya, bagaimana contoh dari jatuh tempo berjalan hutang jangka panjang ini. Nah, contohnya begini. Ini contohnya ya.
neraca per 31 Mei misalnya nih, PT AP memiliki hutang jangka panjang sebesar 250 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50 juta akan jatuh tempo dalam dalam kurang dari 1 tahun. Nah, maka pelaporan kewajiban dalam neraca PT AP akan nampak sebagai berikut. Hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo adalah 50 juta dan kewajiban jangka panjang itu jadi 200 juta, bukan 250 juta lagi gitu kan. Kenapa? Karena tadi yang 50 jutanya itu masuk ke hutang yang jatuh tempo yang harus dibayar di periode akuntansi ini. Nah, sebagai catatan, jurnal penyesuaian untuk mengakui hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun berjalan tidak perlu dibuat nih ya. Jadi nggak perlu dibuat ya. Klasifikasi laporan keuangan yang memadai untuk setiap akun neraca diakui pada saat neraca disusun. Jadi kalau laporan keuangannya itu sudah disusun, baru itu akan ditulis ya. Itu berdasarkan dari teori yang ada gitu kan ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas di bagian yang lain, subseksi yang lain terkait dengan hutang lancar ya. Oke. Nah, hutang lancar atau kewajiban jangka pendek yang diharapkan didenai kembali. Apa saja nih? Hutang jangka pendek yang tidak masuk sebagai kewajiban lancar bila perusahaan memiliki rencana untuk mendanai kembali kewajiban atas dasar jangka panjang. Jadi tidak dibayar, tetapi didanai kembali ya atas dasar jangka panjang gitu kan. Jadi tidak ini kewajiban jangka pendek yang diharapkan didanai kembali gitu kan ya. Nah, itu menjadi hutang lancar gitu. Nah, ini tidak menjadi kewajiban lancar gitu kan ya. Hutang jangka pendek yang tidak masuk sebagai kewajiban lancar itu bila perusahaan memiliki rencana untuk mendanai kembali kewajiban atas dasar jangka panjang. Oke, jangka panjang ya. Terus yang kedua, perusahaan harus menunjukkan kemampuan untuk melaksanakan pendanaan kembali. Oke, oke, itu kira-kira mengenai hutang, kewajiban jangka pendek yang diharapkan dinaik kembali. Ya, yang selanjutnya kita bahas mengenai dividen payable atau hutang dividen. Apa sebetulnya hutang dividen ini? Nah, hutang dividen ini merupakan hak pemegang saham yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Umumnya dibayarkan dalam jangka waktu 3 bulan setelah diumumkan bahwa dividen yang menjadi hak dari para pemegang saham berapa, bukan itu harus dibayarkan. Nah, dividen SP kumulatif yang tidak diumumkan tidak diakui sebagai utang. Kalau tidak diumumkan berarti tidak menjadi hutang dari perusahaan. Utang dividen dalam bentuk saham tidak diakui sebagai utang, ya, dilaporkan dalam ekuitas. Kalau dalam bentuknya saham, jadi kalau saham itu bukan menjadi bagian daripada dividen payable, tapi itu dimasukkan ke ekuitas, bukan ya. Nah, selanjutnya jumlah yang terhutang oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai hasil dari otorisasi Dewan Direksi. Berikutnya adalah hutang dividen saham tambahan tidak diakui. Jadi kalau saham tambahan itu tidak diakui ya, hutang dividen saham tambahan sebagai kewajiban karena kenapa? Tidak memerlukan aktiva atau jasa masa depan dan dapat dibatalkan oleh Dewan Direksi setiap waktu sebelum penerbitan. Itu alasannya. Oke, kita lihat bagaimana contoh perhitungannya ya. Kita lihat nih. Pada tanggal 20 Februari tahun 2021, PT SAP mengumumkan pembagian dividen sebesar 150 juta dividen akan dibayarkan pada tanggal 20 Mei 2021. Oke, jadi selama 3 bulan ya itu akan dibayarkan. Pada saat pengumuman, pencatatan akuntansinya ya, penjurnalannya itu
tanggal 20 bulan 2 itu laba ditahan 150 juta dan dividen sebesar 150 juta. Oke. Nah, bagaimana pencatatan ketika dibayarkan? Berarti dividennya di debit dan kasnya di kredit karena keluar kasnya, yaitu sebesar 150 juta. Itu mudah sekali kan penghitungannya, kalau yang ini sangat simpel gitu cara penghitungannya. Jadi akun yang ada di sini cuma laba ditahan, dividen sama kas. Jadi kalau transaksi terjadi pengumuman misalkan bahwa si perusahaan memiliki laba ditahan atau dividen sebesar 150 juta, berarti pencatatan akuntansinya itu laba ditahan di debit dan dividen di kredit. Tetapi ketika dibayar berarti dividennya di debit dan kas di sini yang di kredit. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, bagian daripada kewajiban lancar, yaitu returnable deposit atau uang jaminan, ya deposit ya. Nah, deposito kas yang dapat dikembalikan yang diterima dari karyawan dan juga pelanggan. Itu karakteristiknya ya, definisinya lah katakan. Deposito dipakai untuk jaminan pelaksanaan kontrak. Oke, jadi misalnya nih ada nyimpen uang dulu lah, nyimpen uang jaminan, jadi tidak diapa-apain uangnya, dan itu kalau selesai kontrak, selesai perjanjian, itu uang harus dikembalikan. Nah itu harus dicatat di dalam perusahaan, dicatatnya itu sebagai returnable deposit, jadi deposit yang harus dikembalikan. Saya contohkan seperti inilah mudahnya. Kalau Anda rental mobil misalkan, ketika Anda rental mobil sebagai uang jaminan, Anda diwajibkan untuk memberikan deposit kepada pemilik kendaraan itu sekian 100.000 lah atau sekian juta. Tujuannya untuk apa? Untuk jaminan bahwa si kendaraan yang Anda pinjam itu dikembalikan dengan utuh. Itu kan ya jaminannya. Nah, klasifikasi sebagai lancar dan tidak lancar tergantung pada waktu antara tanggal deposito dan pemutusan hubungan yang mensyaratkan deposito. Jadi tetap tadi kembali lagi ke aturan awal bahwa kalau jangka waktunya setahun berarti masuk ke hutang jangka pendek ya. Nah, ini mencakup jaminan kas uang untuk dikembalikan yang diterima dari pihak lain. Itu kira-kira kebayang kan ya. Jadi tadi saya contohkan seperti halnya kita rental mobil ya. Ya, sebagai contoh, perusahaan telepon sering mensyaratkan sejumlah deposito untuk pemasangan teleponnya. Seperti halnya Telkomsel itu ada IndiHome, kita harus ada uang jaminan yang masuk ke mereka. Juga deposito juga dapat diterima dari pelanggan sebagai jaminan untuk kemungkinan kerusakan atas properti yang ada di tangan pelanggan. Kan mereka menyewakan semacam konsol alat yang disimpan di pelanggan, sehingga nanti kalau alatnya rusak itu ada potongan dari deposito yang disimpan. Kalau dikembalikan dengan utuh berarti uang kembali utuh terhadap pelanggan. Nah, ini mencakup jaminan kas uang dapat dikembalikan yang diterima dari pihak lain ya, kalau untuk hal seperti ini. Nah, kita lihat aja seperti contoh di bawah ini ya. Misalnya pada tanggal 1 Desember 2021 itu PT AP ini menjual 100 krat minuman, botol minuman ya. Satu kratnya itu isi 24 botol. Katakanlah Coca-Cola ya, dalam kemasan dalam botol. Nah, untuk setiap botol itu dijual oleh perusahaan kepada distributor ataupun pembeli ya. Uang tanggungan botol itu sebesar Rp250 per botol. Jadi itu dibebankan ke pembeli ya. Nah, pada tanggal 15 Desember tahun 2021 ini PT AP menerima pengembalian botol kosong sejumlah 90 krat. Sekarang coba kita bagaimana membuat jurnal untuk transaksi seperti ini. Oke. Awal kita lihat, oke ini aja nih. Awal kita lihat bahwa 100 krat ini ya dikalikan dengan 24 botol. Oke.
100 krat dikali 24 botol, karena hitungannya per botol ya. Satu botol itu harganya Rp250. Oke. Dikalikan totalnya itu jadi 600.000. Nah, si perusahaan mendapatkan dana sebesar 600.000 berupa kas yang merupakan uang jaminan. Jurnalnya itu di sisi debit kas dan di sisi kreditnya apa? Yaitu deposito yang dapat dikembalikan sebesar sama dengan kas yang diterima. Nah, pada tanggal 15 Desember tadi bahwa dikembalikan 90 krat. Nah, tinggal dikalikan saja 90 krat ya dikali dengan ini 24 botol dan dikalikan juga dengan tadi Rp250 per botol. Jadi totalnya itu adalah 540.000. Berarti harus dikeluarkan dari kas kita karena dikembalikan kepada pembeli. Jadi deposito yang dikembalikan di debit dan kas kita di kredit dikeluarkan, yaitu sebesar Rp540.000. Oke, kira-kira demikian ya contoh untuk penghitungannya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pendapatan diterima di muka. Pendapatan yang diterima di muka ini merupakan kewajiban perusahaan karena perusahaan telah menerima uang dari pelanggan. Tapi barang atau jasa dari perusahaan belum diberikan, itu dinamakan pendapatan diterima di muka atau biasa seperti down payment gitu kan, DP ya. Nah, pendapatan diterima di muka sebelum barang dikirimkan atau jasa dilakukan jurnalnya seperti ini. Nah, ketika uang muka diterima ada cash dan juga ada pendapatan diterima di muka gitu kan. Konsepnya seperti itu. Nah, bagaimana ketika pendapatan diterima? Berarti pendapatan diterima di muka ya dikeluarkan dan masuk ke sisi pendapatan. Logikanya adalah pendapatan diterima di muka ini diganti menjadi betul-betul pendapatan. Kalau cashnya tetap tidak berubah karena kan sudah diterima oleh kita. Nah, yang berubah itu pendapatan diterima di muka menjadi betul-betul pendapatan karena barangnya misalnya sudah diberikan kepada pelanggan, kepada pembeli. Oke, kita kembali lagi ke contoh ya. PT AAP menerima uang muka sebesar 480.000 untuk berlangganan siaran TV, katakanlah Bola TV contohnya, selama 1 tahun pada tanggal 1 April 2020. Nah, jadi si perusahaan ini mencatatkan kasnya sebesar 480 dan pendapatan diterima di muka sebesar sama 480.000. Pada akhir tahun ya, 31 Desember 2020, PT AAP akan mengakui pendapatan untuk 9 bulan. Untuk 9 bulan dari kapan? Yaitu dari sejak dimulainya berlangganannya untuk 1 tahun. Ya, berarti yang baru dikonsumsi itu 9 bulan dari 1 April sampai dengan 31 Desember, yaitu 9 bulan. Nah, pendapatan diakui jika siaran TV, Bola TV itu sudah diberikan kepada pelanggan karena selama 9 bulan sudah diberikan, maka pendapatan diakuinya itu 9 bulan. Jadi tanggal 31 Desember itu pendapatan diterima di bukanya 360 dan pendapatannya 360.000. Oke. Cara menghitungnya kita lihat di bawah ya. 480.000 itu untuk 1 tahun, sehingga 480.000 dibagi 12, 40, dan 9 bulan itu berarti 40.000 dikali 9 bulan, yaitu 360.000 rupiah. Oke, kita lanjut. Nah, ketika habis masa kontrak, mengakui atau mencatat pendapatan diterima di muka pada saat pendapatan diterima di muka habis masanya. Jadi Maret tanggal 31 itu pendapatan diterima dikeluarkan 120.000 dan masuk ke akun pendapatan sama ini seharusnya kurang 0 ya, 120.000. Oke, jadi pengakuan sisanya yaitu 3 bulan. Ini kan udah 9 bulan nih. Yang 3 bulan lagi tetap dicatat diakui
dicatatnya tinggal dikeluarkan pendapatan diterima di muka yang tadinya di sisi kredit menjadi debit dan berubah menjadi pendapatan sebesar 120.000. Oke. Tuh, nah selanjutnya kita bahas mengenai hutang PPN. Apa sih hutang PPN dan PPH? Itu bahasan yang ke-8 ya, hutang PPN dan PPH. Hutang kepada pemerintah berupa pajak yang harus dibayarkan. PPN itu pajak pertambahan nilai, dan untuk penjualan barang tidak dipisahkan pada waktu terjadi transaksi, tetapi dikredit secara total ke akun penjualan. Nah, kalau PPH didasarkan pada penghasilan kena pajak, baik perusahaan perorangan dan persekutuan bukan entitas kena pajak. Contohnya ya, tanggal 10 Februari 2020 dijual barang dagangan sebesar 10 juta, ditambah PPN 10% secara tunai, sehingga penjurnalannya kas 11 juta dan penjualan 10 juta ditambah PPN sebesar 1 juta. Nah, PPN 10% dari 1 juta 10 juta yaitu 1 juta. Itu cara pencatatannya ya. Oke. Yang ke-9 itu terkait dengan hutang gaji dan insentif bonus segala macam seperti itu ya. Jadi hutang gaji dan insentif ini meliputi pemotongan gaji dan upah pada akhir periode akuntansi, absensi yang dikompensasi dan juga bonus bagi karyawan. Nah, karyawan diwajibkan untuk membayar sejumlah uang untuk pajak penghasilan, premi asuransi seperti BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja ataupun juga iuran untuk serikat buruh contohnya. Ini hutang gaji atau employee compensated absence atau hutang terhadap ketidakhadiran di karyawan adalah absensi yang dikompensasikan dari pekerja seperti cuti. Jadi kalau absensi itu ketidakhadiran si karyawan, cuti, sakit, dan hari libur, di mana karyawan tetap mendapatkan pembayaran. Kewajiban harus diaktualkan untuk biaya kompensasi atas absensi masa depan. Jika semua kondisi berikut terpenuhi. Nah, ini ada kondisinya nih. Kalau untuk employee compensated absence, 1. Kewajiban majikan yang berhubungan dengan hak karyawan untuk menerima kompensasi atas absensi di masa depan berasal dari jasa karyawan yang telah diserahkan. Yang kedua, kewajiban yang berhubungan dengan hak yang bersifat terjamin penuh atau berakumulasi. Yang ketiga, pembayaran kompensasi adalah sangat mungkin. Dan yang terakhir adalah jumlah dapat diestimasi dengan layak. Dan selanjutnya bagaimana dengan bonus? Bonus itu adalah tambahan atau gaji upah rutin diterima karyawan. Hutang bonus pembagian laba misalnya biasanya akan dibayarkan dalam periode yang singkat dan harus dicatat sebagai kewajiban lancar dalam neraca. Jadi kalau perusahaan itu menerapkan sistem bonus untuk pekerjaan, misalkan prestasinya yang bagus dalam penjualan, nah berarti si perusahaan wajib memberikan bonus kepada karyawan. Oke, bagaimana cara pencatatan akuntansinya? Kewajiban kepada karyawan seperti ini contohnya. Jadi setiap bulan tanggal 28 PT-AP itu membayar gaji dan upah karyawan sebesar 160 juta dengan dipotong pajak penghasilan sebesar 12 juta setengah. Jadi beban gaji dan upah itu 160 juta ya, utang gaji dan upah 147.500 dan utang PPh-nya atau pajak penghasilan itu 12.500. Nah, pada saat gaji dibayarkan bagaimana? Jadi ketika gaji dibayarkan, yang diberikan ke karyawan berarti masuk ke kas yang dikredit, berarti utang gaji dan upahnya di debit ya, sebesar 140.500.000, kasnya dikredit sebesar 140.500.000 karena sudah diberikan kepada karyawan. Oke, bagaimana dengan penghitungan bonus ini? Contoh penghitungan bonus misalnya, jadi PT-AP memberikan bonus kepada kepala bagian penjualan misalnya 10% dari laba. Nah, laba tahun 2020 itu sebesar 1 juta. PPh sebesar 15% dari laba bersih misalnya
B adalah bonus, dan P adalah pajak ya. Nah, bagaimana cara penghitungannya? Jadi cara penghitungannya begini. Bonus dihitung dari laba. Sebelum dikurangi bonus dan PPh ya. Jadi bonus dihitung dari laba sebelum dikurangi bonus dan PPh. Oke. Jadi ini ada dua penghitungan ya. Jadi B itu bonus sebesar 10% ya, 0,1 dikali 1 juta ya. 1 juta B sama dengan 100.000. Jadi bonusnya itu sebesar 100.000. PPh itu 15% dikali 1 juta dikurangi bonus tadi 100.000. Jadi PPh-nya itu sebesar 135.000. Oke, itu cara penghitungannya seperti itu. Nah, yang kedua adalah bonus dihitung dari laba sesudah dikurangi PPh sebelum dikurangi dengan bonus ya. Jadi sebelum dikurangi dengan bonus ya. B atau bonus 0,1 10% kurung buka itu 1 juta kurangi P atau pajak ya. Nah, P yaitu pajak, cara penghitungannya itu 0,15 karena pajaknya 15% ya. Hanya 15%. Nah, dalam kurung 1 juta dikurangi B yaitu bonus. Oke. P adalah persamaan pertama. Nah, P dalam, oke saya coba biar mudah nih. Kita pelan-pelan saja ya. P ini dalam persamaan yang pertama yang ini nih. P dalam persamaan pertama yang ini diganti dengan persamaan kedua. Oke. Jadi bagaimana P yang ini ya diganti dengan P persamaan yang ini. Oke, jadi bonus maka B dapat dihitung sebagai berikut. Nah, B sama dengan masih sama yang ini ya. Coba lihat. B sama dengan 0,1 atau 10% kurung buka 1 juta ya. 1 juta ini sama ya dengan ini. Dikurangi, nah cuman bedanya ini P yang ini diambil dari ini semua gitu kan ya. Jadi 0,15 kurung buka 1 juta dikurangi B yang ini dari mana? Yang ini kan. Yang ini semua, nih yang ini ya. Ini masuk ke sini semua penghitungannya. Jadi B sama dengan 0,1 atau 10%. 1 juta dikurangi 150.000. Oke. 150.000 dari mana? 150.000 itu adalah 15% dari 1 juta. Nah, ditambah 0,15 B. Oke, kenapa? Karena kan hitungannya ini dikali ini dikali ini. Min dikali min menjadi plus. Jadi nah ini nih, ini min kan yang ini nih. Ini min dikali ini min. Ini min ya. Berarti jadi plus. Plusnya berapa? Jadi plus 15B. Oke. Jadi B sama dengan 1 juta dikurangi 15.000 ditambah 0,015 B. Kok bisa seperti itu? Oke, gini. Untuk memudahkan perhitungan, kosong yang ada di 150.000 dipindahkan ke sini. Oke, jadi ini nambah jadi 0,015 B. Oke. Jadi B sama dengan jadi B nih ya. Karena ini dipindahkan ke sini ya. Terus sama-sama B lah. Ini B, ini juga B kan. Jadi B sama dengan B dikurangi 0,015 ya. Jadi B sama dengan 85.000 ya. Nah, B kurangi 0,015 sama dengan 0,9
85 ya, sama dengan 85.000. Oke. Nah, ini pertanyaannya adalah 85.000 dari mana seperti itu. Nah, itu diambil dari hitungan yang atas tadi ya. Diambil dari hitungan yang atas, berarti ini hasilnya 100.000 dikurangi 18 15.000 ya, berarti 85.000. Nah, ini 100.000 dari mana, kan tadi dari 1 juta ya, 10%-nya 100.000 ya, dari 1 juta tuh ya. Jadi 0,985 sama dengan 85.000. 85.000 per 0,985 sama dengan 86.294,40. Jadi PPH dihitung dengan mengganti B persamaan kedua sebagai berikut. 0,15, balik lagi ke PPH ya, 0,15 kurung buka 1 juta kurangi 86.249,40. Jadi P 0,15 kali 913.705,60. Jadi pajaknya berapa? 137.055,84. Nah, kira-kira begitu penghitungannya ya. Oke. Nah, lanjutannya begini. Bonus dihitung, yang ketiganya ya. Bonus dihitung dari laba sesudah dikurangi bonus dari PPH. Oke. 0 B bonusnya itu 0,10, 0,1, 1 juta dikurangi B dikurangi P. Jadi P sama dengan ya, 0,15 kurung buka 1 juta dikurangi B. Oke. Jadi P dalam persamaan pertama ya, yang ini diganti dengan persamaan kedua ya, seperti tadi ya. Jadi P yang ini diganti dengan P yang ini ya, untuk mempermudahnya ya. Maka B dapat dihitung sebagai berikut. B sama dengan 0,10, 1 juta kurangi B kurangi 0,15, 1 juta kurung buka 1 juta kurangi B. Jadi B sama dengan 1 juta kurangi B kurangi 15.000, yaitu ini kali ini, 150.000 ya, ini kali ini, dan juga 0,15 dikali B ya, dikali B yang ini ya. Jadi 0,15 ya. Jadi 0,15 B seperti itu ya. Oke. Coba kita lihat ke persamaan bawahnya ya. Oke. Jadi tadi ini jadi plus ya, sorry. Oke, 0,15 jadi plus. B sama dengan 100.000 ya, karena ini kali ini ya. Karena ini dikali dengan ini itu jumlahnya 100.000 dikurangi 0,1 B ya, dikurangi 15.000 ya. Ini dari mana 0,1 B? Kan ini 0,1 dikali ini gitu kan ya. Jadi 0,1 yang ini dikali dengan ini ya. Oke. Jadi 0,1 B dikurangi 15.000 ya, ditambah 0,015 B ya. Oke. Jadi B ditambah 0,1 B dikurangi 0,015 B sama dengan berapa? 85.000. Jadi B disatukan dulu semuanya B ya. Jadi disatukan dulu semuanya di sini ya. Ini ada min 0,1. Nah, yang ini itu diambil dari ini. Nah, yang ini diambil dari mana? Dari yang ini diambil dari ini.
Nah, yang ini ya, lebih dari sana. Oke. Sehingga penghitungannya itu 1,0985 B sama dengan 85.000. Jadi B sama dengan 77.378. Jadi PPH dihitung dengan menggantikan B dari persamaan kedua sebagai berikut. P sama dengan 0,15, nah, dalam kurung 1 juta dikurangi 77.378, P sama dengan 138.393. Kira-kira begitu ya cara penghitungannya. Oke, kita lanjut. Contoh untuk pendapatan prima di muka. Oke. PT Minuman Segar ini menggunakan kemasan berupa botol yang dapat digunakan ulang dan menjual produk hanya melalui distributor resmi. Oleh karena itu, setiap distributor diwajibkan untuk membayar uang tanggungan botol sesuai kuantitas produk yang dikirimkan. Ini seperti yang tadi ya, contohnya yang Coca-Cola ya. Nah, uang tanggungan botol yang akan dikembalikan 100%, 100% dari yang sudah dibayarkan ya. Sama nih cara penghitungannya. Tapi kalau ini bedanya ada persyaratan tidak lebih dari 2 tahun. Dihitung dari tahun pengiriman. Uang tanggungan botol itu dianggap angus dan disita oleh perusahaan jika dikembalikan lebih dari 2 tahun. Apabila botol tidak dikembalikan dalam batas waktu 2 tahun, jumlah yang disita dan hangus adalah sebesar 6 juta. Oke, ini dari mana? Oke, kita lihat langsung ke kasusnya ya. Contoh hitungan keuangannya. Ini soal ya, jadi ini soal. Nanti kalau ada pertanyaan, ini 6 juta dari mana? Ini soalnya. Jadi soalnya kasusnya seperti ini, bahwa di tahun berjalan itu ada 6 juta uang yang hangus. Jadi uang tanggungan botol saldo per 31 Desember berasal dari pengiriman tahun 2006 itu sebesar 43 juta. Berasal dari pengiriman tahun 2005 itu sebesar 15 juta. Jadi jumlahnya berapa? Jumlah uang tanggungan botol yaitu 58 juta. Ditambah lagi dengan ini ada penerimaan uang tanggungan botol pada tahun 2000 X7 yaitu sebesar 78 juta. Nah, kita lihat nih. Uang tanggungan yang dikembalikan tahun 2007 berasal dari pengiriman 2007 28.600.000, berasal dari pengiriman 2000 X6 itu 25 juta, dan berasal dari pengiriman tahun 2005 itu adalah sebesar 9 juta. Jadi totalnya penerimaan uang tanggungan botol itu adalah sebesar 62.600.000. Oke, kita lihat penghitungannya. Jadi uang tanggungan botol saldo tanggal 1 bulan 1 tahun 2000 X7 itu adalah 58 juta. Terus penerimaan uang tanggungan botol tahun 2000 X7 itu 78 juta. Maka total jumlahnya itu adalah 136 juta. Nah, pengembalian tanggungannya sebesar 62.600.000. Sedangkan kita lihat tadi di soal itu uang tanggungan disita itu sebesar 6 juta, sehingga jumlahnya itu adalah 68.600.000 rupiah. Jadi berapa uang tanggungan botol per 31 Desember? Yaitu 136 juta itu uang tanggungan botol ya jumlahnya. Oke, dikurangi dengan jumlah pengembalian tanggungan ya. Pengembalian jumlah tanggungan dan uang yang disita yaitu sebesar 68.600. Jadi uang tanggungan botol per 31 Desember 2000 X7 itu adalah sebesar
Rp67.400.000. Ya, demikianlah materi mengenai kewajiban lancar atau current liabilities dari seri akuntansi keuangan menengah 2 ini. Terima kasih sudah menonton, ucapkan dan menyimak materi pelajaran ini. Please like, subscribe, and share untuk biar tidak ketinggalan dengan materi-materi berikutnya tentang akuntansi ya. Oke, jangan lupa di channel Yaman Garut. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.